podcast kali ini kita akan membahas mengenai metodologi sosiologi politik. Sebelum kita ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Dari saya, nama saya Karissa Dwina, saya dari Prodi PPKN FK Punsur tingkat 3. Nama saya Siti Tarbiya Reska Nugraha dari Prodi PPKN juga tingkat 3 semester 6. Sebelum kita membahas mengenai metodologi sosiologi politik, kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu sosiologi politik. Nah, menurut Eka, sosiologi politik itu apa sih? Menurut Eka, sosiologi politik itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat dengan politik, yaitu hubungan antara masyarakat dengan lembaga politik, juga proses dalam politik seperti sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, dan konflik yang ada pada masyarakat. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa sosiologi politik itu adalah mengupas mengenai masalah masyarakat dan perpolitikannya di masyarakat. Pada podcast kali ini yang menjadi inti bahasan kita mengenai metodologi sosiologi politik. Nah, Eka, mengenai metodologi sosiologi politik itu apa sih menurut Eka? Metodologi adalah cara atau ilmu yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran melalui penelusuran dengan tata cara tertentu sesuai realitas apa yang dikajinya. Kan dalam sosiologi politik Ada dua metode. Yang pertama ada metode kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif. Untuk metode kuantitatif, jadi para peneliti menggunakan pada metode kuantitatif, para ahli sosiologi menggunakan teknik-teknik pengumpulan datanya, yaitu melalui kajian-kajian statistika. Jadi pengumpulan datanya itu bisa berupa angka-angka seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pancar gitu ya. Terus untuk metode ini memiliki keunggulan tersendiri karena mampu menyajikan data secara menyeluruh dan fakta yang sangat mudah dipahami bagi pembaca. Untuk mengumpulkan fakta-fakta kualitatif harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan berbagai wawasan. Terus untuk pengumpulan data kuantitatif itu bisa menggunakan survei berupa penyebaran angket. Jadi setiap peneliti itu menyebarkan angket ke responden. Jadi si responden itu mengisi angket, lalu si peneliti akan mengumpulkan data tersebut melalui angka-angka. Jadi dihitung menggunakan teknik-teknik statistika, lalu data tersebut akan disajikan dalam bentuk angka-angka gitu. Lalu yang kedua kan tadi ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif atau berupa kata-kata, kebalikannya dari si metode kuantitatif. Kan kuantitatif tadi berupa angka-angka, kalau si kualitatif itu berisikan kata-kata, jadi deskripsi dari si peneliti. Terus dalam pengumpulan datanya, metode ini juga digunakan melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Lalu untuk metode kualitatif ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati. Dalam metode kualitatif ini, seseorang peneliti harus melakukan beberapa tahapan yang cukup penting. Yang pertama, harus
melakukan tahapan orientasi, yaitu mencermati gejala umum dan informasi secara umum dari perilaku politik masyarakat. Lalu yang kedua, ada tahap eksplorasi, yaitu memfokuskan pencarian fakta terhadap kegiatan organisasi politik yang sangat diharapkan bahwa datanya harus lebih terarah agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga, ada tahap member check, yaitu menganalisis data yang menuangkan keadaan bentuk deskripsi yang selanjutnya memeriksa kembali antara deskripsi dan fakta yang digunakan untuk memenuhi makna-makna yang diinginkan atau justru menyimpang. Maka di sini diminta untuk harus berhati-hati dalam tahap ini. Lalu pengumpulan data kualitatif itu tadi kan disebutin ada 3. Yang pertama ada wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Untuk wawancara sendiri yaitu penggalian informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat mendalam. Biasanya si penanya yang ditanya disebutnya tuh responden. Lalu yang kedua, pengumpulan datanya itu ada observasi, yaitu melakukan identifikasi gambaran tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat. Yang ketiga ada kajian pustaka, yaitu menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau media cetak terkait dengan permasalahan penelitian. Untuk pertanyaannya selanjutnya, dalam pembahasan metodologi sosiologi politik pasti menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan apa saja yang digunakan pada metodologi sosiologi politik? Di sosiologi politik pendekatannya ada 4. Yang pertama ada pendekatan historis, komparatif, institusional, dan behavioral. Tolong bisa jelaskan Eka dari keempat pendekatan tersebut itu apa aja? Yang pertama ada pendekatan historis, yaitu pendekatan yang menyajikan bentuk. Yang pertama kan ada pendekatan historis. Pendekatan ini tuh menyajikan bentuk perspektif peristiwa baik dalam pengertian konseptual maupun temporal yang diperlukan bagi studi-studi yang sama. Lalu yang kedua ada pendekatan komparatif. Pendekatan yang menggunakan penyajian data-data perbandingan. Dalam pendekatan ini, studi mengenai gejala-gejala politik dari satu masyarakat tertentu digunakan atau dipelajari untuk menyoroti fenomena yang sama, yang kontras dari masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga, pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang mengonsentrasikan penyajian faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalistik. Di sini tingkah laku atau proses politiknya ditinjau dari sisi keberlangsungannya. Dalam rangka institusional yang dibedah adalah kelembagaannya. Jadi yang dibahas itu adalah sebuah kelembagaan negara gitu. Lalu pendekatan behavioral, pendekatan yang berkonsentrasi pada tingkah laku. Pendekatan ini menekankan individu sebagai unit analisis identik dengan pemisahan antara fakta dan nilai-nilai, dan senantiasa menggeneralisasikan yang sudah diverifikasi. Itu aja mungkin pembahasan mengenai metodologi sosiologi politik. Jadi inti dari pembahasan kali ini bahwa metodologi sosiologi politik itu ada 2, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata, dan untuk kuantitatif yaitu pengumpulan datanya menggunakan angka-angka, yang disajikan dalam bentuk angka melalui teknik-teknik statistika. Lalu yang pendekatan ada 4, yaitu pendekatan historis, komparatif, institusional, dan behavioral. Dadah, sekian, terima kasih. Ada 2 metode. Yang pertama ada metode kuantitatif.
kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif.